Selamat pagi, shalom untuk kita semua. Kembali lagi bersama saya di sini, Rustin, dengan acara yang akan kita bersama dengarkan dalam Wahana Religi, obrolan pagi inspirasi rohani. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, semoga pagi hari ini kita semua mengalami yang namanya sukacita dan damai sejahtera yang datangnya dari Bapa. Dengan apa yang sudah kita alami, dengan apa yang sudah kita nikmati setiap hari, setiap waktu yang Tuhan berikan di dalam keluarga kita, terutama adalah anugerah Tuhan yang melimpah dalam hidup kita. Oleh sebab itu, saya hadir pada pagi hari ini untuk bersama-sama kita akan merenungkan bagaimana kebaikan Tuhan melalui firman Tuhan yang akan saya sampaikan, dan kebenaran firman Tuhan yang kita akan sama-sama pelajari bersama-sama. Dan tema yang saya berikan itu yang akan saya sampaikan tentang peran Allah dalam keluarga. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, peran Allah begitulah sangat penting buat keluarga kita, terutama karena kalau di dalam sebuah keluarga tanpa kehadirannya Tuhan, tanpa peran Tuhan dalam kehidupan keluarga kita, mungkin kita tidak tahu bagaimana memimpin keluarga yang baik dan benar, terutama sebagai kepala rumah tangga, ibu rumah tangga. Bagaimana kita harus mendidik, bagaimana kita harus mengasihi bapak kepala rumah tangga, bagaimana kita harus memimpin keluarga kita di dalam takut akan Tuhan, di dalam jalan yang benar. Nah, sebelum saya melanjutkan, saya akan baca satu ayat di dalam Mazmur 112 ayat 1 sampai 3. Di sini berbicara bagaimana berbunyi, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya, kebajikannya tetap untuk selamanya. Amin, firman Tuhan. Ya, di sini juga garis besarnya atau tema kecilnya itu bahagia orang benar. Nah, kita semua di dalam keluarga, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pasti kita mau punya keluarga yang terus mengalaminya namanya sukacita dan sejahtera. Tidak mungkin di dalam keluarga kita senang akan pertengkaran, kita senang akan sebuah hal yang tidak baik, tidak harmonis dalam keluarga kita. Tapi kita senang akan adanya kebahagiaan dalam keluarga kita. Oleh sebab itu kita harus ingat bahwa peran Tuhanlah yang terutama di dalam keluarga kita. Saat kita mau melakukan sesuatu, cara mendidik anak-anak, cara kita mengasihi istri dan suami, bagaimana caranya itu supaya kita libatkan Tuhan di dalamnya. Nah, firman Tuhan sudah berbicara bagaimana berbahagialah orang yang takut akan Tuhan. Jadi kita harus membawa keluarga kita kepada Tuhan, kita harus membawa keluarga kita, anak kita kepada Tuhan, dekat kepada Tuhan, mengenal Tuhan. Yang itu yang pertama, supaya bagaimana? Karena orang yang suka akan firman Tuhan, orang yang suka akan kebenaran Tuhan, dia akan cinta akan Tuhan. Jadi bagaimana kita mencintai Tuhan, bagaimana kita mau melibatkan Tuhan, kita harus mengenal Tuhan terlebih dahulu, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Jadi mari kita sama-sama belajar buat anak-anak kita yang mungkin yang masih kecil atau yang sudah mulai dewasa, yang sudah mulai remaja. Kita harus memperkenalkan mereka dengan Tuhan. Kita harus ajar mereka melayani Tuhan. Dan kita harus belajar melihat bahwa di lingkungan mereka itu bukan hal yang mudah untuk mereka bergaul. Tapi kalau kita mengenalkan mereka sama Tuhan, mereka akan kenal perintah-perintah Tuhan. Bagaimana yang mereka harus lakukan, yang mereka harus taati ketika mereka hidup di lingkungan mereka. Mungkin yang orang yang belum mengenal Tuhan, tetapi ketika mereka mengenal Tuhan, anak-anak kita mengenal Tuhan, kita mengenal Tuhan, kita tahu cara-cara hidup yang benar untuk bersosialisasi, berkomunikasi dengan orang lain. Nah, terutama di dalam keluarga kita. Ayat 2 di sini berbicara anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati. Kalau kita menjadi pemimpin yang baik, penolong yang baik di dalam keluarga, penolong yang mengerti bagaimana posisi kita, bagaimana kita punya tanggung jawab dalam keluarga, kita tahu bahwa kita akan melihat anak-anak kita diberkati Tuhan. Dibilang anak cucunya akan perkasa di bumi. Berarti ketika kita sudah takut akan Tuhan, kita mengenal Tuhan, kita tahu cara-caranya bagaimana mendidik anak-anak kita, mendidik orang rumah kita, keluarga kita untuk takut akan Tuhan, untuk menjadi bijaksana di dalam bertindak dan sifat dan kelakuan kita seperti yang Tuhan kehendaki di dalam keluarga kita. Ya, jadi melibatkan Tuhan sangat penting, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan.
Dan jangan takut akan apa yang kita butuhkan, yang kita perlukan saat kita menjadi orang-orang yang mengutamakan Tuhan, saat kita menjadi orang-orang yang melibatkan Tuhan. Tuhan akan mencukupkan semuanya, Tuhan akan memberkati kita dengan apa yang kita perlukan dan butuhkan. Oleh sebab itu, sebagai keluarga kita, sebagai orang-orang yang memiliki keluarga, kita membutuhkan yang namanya peran Tuhan di dalam kehidupan kita. Kalau kita percaya Tuhan, berarti kita percaya kuasanya Tuhan, kita percaya janjinya Tuhan, kita percaya semua yang Tuhan perbuat dalam kehidupan kita ya. Jadi apa sih cara-cara yang perlu kita lakukan di dalam keluarga kita? Kita perlu namanya doa bersama di dalam keluarga. Kita perlu namanya waktu bersama dalam keluarga. Kita biasanya saat ini di zaman modern, Bapak Ibu, kita sibuk dengan handphone kita masing-masing, kita sibuk dengan kesibukan kita masing-masing. Tapi pada pagi hari ini kita mau belajar bahwa waktu bersama keluarga juga adalah waktu yang terbaik, waktu yang penting untuk kita berbagi bagaimana kebaikan Tuhan bersama, kita menceritakan bersama-sama, berkumpul, bagaimana menikmati waktu bersama dengan keluarga. Dengan disitulah ada kesempatan yang bisa kita berikan kepada anak-anak kita. Kita mendidik mereka, kita memasukkan kebenaran firman Tuhan kepada mereka, mendidik mereka melalui firman Tuhan yang kita percaya ya. Dalam keluarga kita juga selain doa, yaitu kita juga harus bagaimana belajar mengampuni di dalam keluarga, belajar bahasa kasih kita kepada anak-anak kita, kepada istri kita, kepada suami kita. Kita harus tahu bagaimana bahasa kasih kita yang terbaik untuk memberikan semuanya kepada keluarga kita ya. Jangan apa-apa kita marah, apa-apa kita cepat emosi. Kita harus pertimbangkan semuanya itu dengan bijaksana dalam keluarga kita. Kita harus belajar untuk bagaimana rendah hati, bagaimana kita mendidik, kita memimpin dengan bijaksana, dengan takut akan Tuhan ya. Tidak harus dengan kekerasan, tidak harus dengan emosi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Tapi kita belajar dengan kasih Tuhan, kita salurkan kepada keluarga kita. Ya, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, yang terakhir di sini dibilang harta dan kekayaan ada dalam rumahnya, kebajikannya tetap untuk selamanya ya. Jadi jangan takut beras kurang di dapur, garam Ajinomoto kurang di dapur. Tapi yang kita takut kalau kita jauh dari Tuhan, kalau kita tidak mengandalkan Tuhan, tidak buat Tuhan berperan dalam keluarga kita, itu yang kita harus takut. Karena ujung-ujungnya kalau kita jauh dari Tuhan, kita sulit untuk mencari jawaban yang benar, jawaban yang tepat untuk keluarga kita ketika dalam masalah. Jadi libatkan Tuhan, itu yang terutama dalam doa kita, doa keluarga. Doa pribadi penting, tapi doa keluarga juga penting Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, untuk kita bersama-sama bertumbuh dengan anak-anak kita, saudara kita, suami istri, bertumbuh di dalam Tuhan, mengalami pertumbuhan tidak hanya sekedar mendengar firman Tuhan, tetapi bagaimana kita menjadi pelaku firman Tuhan di dalam keluarga kita. Kita sungguh-sungguh mempraktekannya dalam keluarga kita. Mungkin tidak mudah mengajak anak-anak kita yang sudah sibuk dengan dunianya masing-masing Bapak Ibu, tapi dari situlah kita punya tantangan, kita punya struggle, perjuangan tersendiri untuk membangkitkan keharmonisan keluarga kita yang rohani, yang takut akan Tuhan, yang sungguh-sungguh melibatkan Tuhan. Peran Tuhan itu nyata dalam keluarga kita, melalui kita sebagai pemimpin, melalui kita sebagai ibu rumah tangga yang menjadi penolong ya, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Jadi jangan takut. Tuhan bilang begini, saat kita takut akan Tuhan, saat kita suka akan firman Tuhan, dan di sini dikatakan harta dan kekayaan itu ada dalam rumahnya. Ya, jadi jangan takut, tidak akan kekurangan orang-orang yang takut akan Tuhan, tidak akan meminta-minta anak cucunya kalau kita menjadi orang-orang yang melibatkan Tuhan, yang membuat Tuhan berperan dalam keluarga kita. Ya, demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan, supaya jangan terus menyerah akan keadaan kita, tapi kita melibatkan Tuhan. Saya mau kita sama-sama berdoa Bapak Ibu. Saya akan berdoa buat kita semua yang di rumah, buat kita semua yang mendengarkan podcast ini, supaya kita sama-sama mengalami, terus mengingat lagi, merefresh lagi, merefleksi lagi kembali bagaimana apa yang sudah Tuhan kerjakan dalam keluarga kita. Kita berdoa bersama. Bapak yang baik, terima kasih untuk pagi hari ini. Sungguh kami bersyukur bahwa Tuhan, Engkau Allah yang melihat kami dalam sebuah bentuk yang bukan hanya biasa saja, tapi kami begitu penting dan berharga bagi Engkau Tuhan, terutama di dalam setiap keluarga
anak-anak Tuhan, orang-orang percaya, bahkan kami yang mendengarkan podcast hari ini Tuhan, melalui siraman rohani. Biarlah Tuhan Engkau memberkati setiap kami Bapa. Engkau tahu, Engkau mengenali setiap kami. Mungkin kami punya perjuangan, kami punya pergumulan terhadap anak-anak kami, terhadap istri kami, terhadap suami kami Tuhan, terhadap keluarga besar kami. Ya Bapa, pada pagi hari ini biarlah kami belajar menjadi orang-orang yang taat akan Tuhan, akan perintah Tuhan, takut akan Tuhan, meminta hikmatnya Tuhan dalam kami memperkatakan sesuatu, dalam mendidik seseorang, mendidik anak-anak kami, dalam kami bertindak Tuhan. Tuhan Kau tolong setiap kami Bapa, terutama sebagai kepala rumah tangga, ibu rumah tangga yang terus bekerja untuk mengusahakan dalam keluarga, mencukupi apa yang diperlukan Tuhan. Bahkan Tuhan Engkau memberkati supaya kami terus mengandalkan Tuhan, kami terus melibatkan Tuhan dalam kondisi dan apapun yang kami alami dalam keluarga kami Tuhan. Engkau memberkati setiap anak-anak-Mu Tuhan dimanapun saat ini berada. Biarlah Engkau yang jamah, Engkau lindungi Tuhan, penyertaan-Mu menjadi bagian setiap anak-anak-Mu Tuhan. Engkau memberkati Bapak Ibu yang dimanapun berada saat ini Tuhan, mereka yang sedang berkekurangan Engkau cukupkan Tuhan. Engkau genapi janji-Mu dalam kehidupan setiap keluarga dimanapun berada. Engkau memberkati juga kantor Kementerian Agama di Nunukan ini Tuhan, biar terus menjadi ladang berkat bagi banyak orang, terus menjadi kantor yang dapat bersama-sama Tuhan, banyak toleransi di tempat ini, saling bertoleransi dalam hal apapun yang mereka kerjakan Tuhan, mereka dapat kerjakan untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, biar Engkau memberkati juga setiap penyuluh-penyuluh yang ada Tuhan, supaya terus menjadi berkat dimanapun berada, terus menyampaikan tanggung jawab mereka, melakukan tugas dan tanggung jawab mereka dengan baik dan setia Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur, kami akhiri podcast ini dengan penuh ucapan syukur dalam nama Yesus, haleluya, amin. Terima kasih untuk kehadirannya, untuk mendengarkan podcast pada hari ini. Tuhan berkati, shalom.